Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan masuk mengenai aplikasi diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini salah salah 3 contohnya ya. Yang pertama dalam dunia penerbangan, yang kedua dalam bidang ekonomi, yang ketiga dalam quick count. Quick count, hitung cepat. Di bidang penerbangan ini dia turunan atau diferensial ini mempunyai fungsi terpenting untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Nah, laju ini sama dengan V ya. V itu eh, turunan pertama dari jarak. Nanti kita akan masuk setelah ini. Kemudian pesawat akan mengikuti navigasi dari tower yang berada di bandara. Setiap laju pesawat akan terdeteksi pada navigasi. Ini kita gunakan perhitungan kalkulus otomatis, sehingga laju pesawat tidak salah arah dan percepatannya sesuai dengan panduan dari tower. Yang kedua, bidang ekonomi. Salah satu penerapan turunan yang paling umum adalah penentuan nilai maksimum dan minimum. Nah, hal ini dapat diamati dengan seberapa sering kita mendengar atau membaca istilah keuntungan terbesar, biaya terkecil, kekuatan terbesar, dan jarak terjauh. Nah, nilai balik maksimum suatu fungsi pada domain F dapat berupa nilai maksimum mutlak atau nilai maksimum relatif. Begitupun dengan nilai minimum, dapat berupa nilai minimum mutlak dan nilai minimum relatif. Kalau dalam quick count, kegunaan turunan dapat juga dilihat ini gimana sih dapat hitungannya maksimal gitu. Nah, itu kita gunakan dalam si quick count. Kemudian ada, ini salah 4 berarti ya, bukan salah satu tapi salah yang keempatnya ini adalah game maker. Nah, jadi dalam pembuatan game itu ada penempatan letak karakter, penempatan objek tertentu yang berada di game tersebut. Nah, ini yang kita gunakan adalah dalam penerapan ilmu matematika persamaan garis. Oke. Nih, ini lebih tingkat tinggi lah ya turunan yang dipakainya nih. Kemudian militer. Dalam bidang militer sering digunakan untuk mengukur waktu serta titik lokasi untuk roket atau misil atau peluru untuk hancur pada objek yang bergerak maupun yang diam. Khusus di bidang ini, persamaan garis tidak hanya bertumpu pada 2 titik atau 2 garis saja, karena bisa melibatkan 3, 4, bahkan lebih garis dan atau titik. Ini dikarenakan pada 2 dimensi terbatas ruangnya. Nih contoh nih, jika misil ingin diluncurkan dan ingin mengenai objek bergerak, maka akan diperhitungkan jarak serta waktu kedua objek. Nah, misil serta targetnya bersinggungan. Hal ini dikarenakan untuk efisiensi alutsista karena harga dari misil mahal tidak keluar jalur serta efektif. Nah, ini ditembakkan, shung gitu ya. Nah, ini jaraknya 2.700 km. Nah, kemudian ini lebih ke persamaan diferensial sih kalau ini differential equation ini. Oke, nih kita lihat aplikasinya dari konsep turunannya adalah menentukan kecepatan dan percepatan pada suatu fungsi. Nah, pada dasarnya konsep turunan dalam kecepatan dan percepatan suatu fungsi berkaitan dengan konsep turunan pada fungsi naik atau turun, nilai optimum atau maksimum minimum, serta titik belok pada suatu fungsi. Umumnya kecepatan merupakan jarak perselang waktu tempuh suatu objek yang sedang bergerak. Namun pada konsep turunan, kecepatan dapat ditentukan dari fungsi jarak tempuh lintasan, yaitu dengan menentukan turunan pertamanya. Nah, kita lihat nih. Vt, kecepatan ya, V, merupakan turunan dari S. Nah, turunan dari si jarak terhadap waktu. Perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Jadi yang berubah-berubah itu kan si diferensial itu atau turunan. Sederhananya hubungan kecepatan dan jarak dengan konsep turunan adalah V sama dengan turunan pertama dari S. Sama-sama terhadap T ya. Jadi kalau V turunan pertama dari S, V itu kecepatan. Nah, apa hubungannya dengan percepatan?
Percepatan merupakan perubahan kecepatan per selang waktu tempuh suatu objek yang bergerak. Nah, jadi kalau ini bukan V tapi A lagi nih ya. A itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau kita lihat ini, A itu percepatan sama dengan turunan pertama dari V, sama dengan turunan kedua dari S. Kenapa? Karena V sendiri turunan pertama dari S, sementara A turunan pertama dari V. Jadi A ini merupakan turunan kedua dari S. Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Oke, ini kalau kita lihat ini aplikasi lagi nih dari si turunan, tapi karena kita masuk tadi ke kecepatan dan percepatan, kita bahas itu dulu ya sebelum ini. Ini lebih menarik lah gitu ya. Oke, kita lihat. Oke, kita punya nih sebuah mobil. Ini bergerak nih ya, menempuh lintasan sejauh persamaan kita S sama dengan S kita sama dengan 2T kuadrat dikurang 3T ditambah 4 meter. Nah, ini kecepatannya. Ini jaraknya. Kemudian ditanya adalah berapakah waktu yang dibutuhkan jika waktunya adalah 2 second, berapakah kecepatannya dan percepatannya. Nah, tuh. Ditanya kecepatan dan percepatan. Maka jawabannya adalah V sama dengan, kan turunan pertama dari T tadi ya. Maka V sama dengan turunan dari S aksen. Nah, turunan dari S aksen, turunan dari S. Berapa ini turunan dari 2T kuadrat? Yaitu 4T. Turunan dari 3T adalah 3. Nah, ini si VT kita. Kemudian ditanya, dalam waktu 2 second, maka kita gantilah T itu menjadi 2. 4 kali 2 dikurang 3. 4 kali 2, 8, dikurang 3, jadinya 5. Jadi kecepatannya itu kan satuannya meter per second. Nah, ini baru V. Ditanya adalah A. A itu turunan pertama dari P. Maka AT sama dengan turunan pertama dari V. Ini persamaan V kita. Turunan dari 4T adalah 4. Turunan dari min 3 adalah 0. Jadi ketika A itu bernilai 2, maka dia tetap 4. Mau 1, 4. Mau berapapun T-nya tetap 4 alias konstan dia. Si A-nya, percepatan. Jadi ketika ditanya, untuk waktu 2 second berapa kecepatannya adalah 5 meter per second. Berapakah percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Nah, ini dia. Salah satu aplikasinya. Kemudian ditanya lagi nih, dalam waktu 2 second berapa meterkah jaraknya gitu. Maka tinggal dimasukkan saja. ST kita kan tadi 2T kuadrat dikurang 3T ditambah 4 ya. Maka ketika T-nya diganti dengan 2, 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah 4. 2 kuadrat 4, 4 kali 2 8, dikurang 6 tambah 4. 8 kurang 6, 2, 2 tambah 4 jadinya 6 meter. Gampang ya? Lanjut. Sebuah misil ditembakkan ke udara, itu yang militer tadi ya, mempunyai ketinggian 4T pangkat 3 dikurang 2T pangkat 2 ditambah 3T dikurang 6. Oke. Tentukan berapakah kecepatannya dalam waktu 4 second gitu ya. Untuk waktu 4 second, berapakah kecepatannya? Berapakah percepatannya? Nah, dijawab.
V itu adalah S aksen T. Maka V, T, oke. Untuk ini H ya. Maka tinggal mengganti saja. Dari S menjadi H. Oke, H. PT sama dengan H aksen. Turunan dari 4T pangkat 3 adalah 12T kuadrat. Saya ganti aja lah. T-nya jadi 1 ya. Supaya lebih gampang hitungnya. Kalau 4 agak besar kayaknya. Oke. Turunan 4T pangkat 3 adalah 12T kuadrat. Turunan dari 2T kuadrat adalah 4T. Turunan 3T adalah 3. Turunan dari min 6 adalah 0. Jadi ketika waktunya adalah 1, maka 12 kali 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 tambah 3. Jadinya 12 dikurang 4 ditambah 3. 8 tambah 3 jadinya 11 meter per second. Jadi ketika misalnya ditembakkan ke udara dalam waktu 1 second alias 1 detik, itu kecepatannya adalah 11 meter per second. Lanjut, A itu adalah turunan pertama dari T. Maka turunan pertamanya dari 12T kuadrat ini berapa? 24T ya. Dikurang turunan dari 4T adalah 4. Turunan 3 adalah 0. Berarti ini persamaannya. Ketika A bernilai 1, untuk T-nya 1, maka ini 24 dikali 1 dikurang 4. 24 kurang 4 adalah 20 meter per second. Oke, gampang ya? Nah, berapakah jarak yang ditempuhnya? Dalam waktu 1 second tadi. Maka tinggal kita masukkan saja. Oke. H kita itu kan 4T pangkat 3 dikurang 2T kuadrat ditambah 3T dikurang 6. Jadi ketika H kita itu 1, tinggal ganti T-nya dengan 1. 4 kali 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 dikurang 6. Jadinya 4 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 6. 4 kurang 2, 2. 2 tambah 3, 5. 5 kurang 6, min 1. Oh, mundur berarti ya. Nah, masalahnya ini nggak mungkin ya. Masa ada nih jaraknya minus 1 gitu ya. Kayaknya gampang ini. Kalau untuk kecepatan turunan pertama dari jarak, percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan, alias turunan kedua dari jarak. Oke, mau bagaimanapun lambangnya, ketika dinyatakan itu jarak, mau SK, mau HK, ketika ditanya berapa kecepatannya, maka kecepatan itu turunan pertama dari sejarak yang tadi. Dan percepatannya itu adalah turunan kedua dari jarak. Nah, seandainya kecepatan kita bernilai minus 4 gitu misal. Maka ini bukan percepatan namanya, tapi ini namanya perlambatan karena negatif yang di sini. Jadi bukan percepatan tapi perlambatan. Oke, untuk aplikasi tahap 1 kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut kepada aplikasinya dalam bidang teknik. Biar nampak sedikit nih. Hitung-hitungannya lebih keren gitu ya. Kita sudahi sampai di sini. Next video berikutnya.